اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan liman qala fi kitabihil aziz Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadinil qail khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para pecinta Quran, TVRI Sumsel di mana saja berada, hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Quran, mempelajari firman-firman Allah. Selama kurang lebih 60 menit ke depan, Anda akan bersama kami untuk sama-sama kita mempelajari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melanjutkan mempelajari firman Allah pada surah Yasin. Surah Yasin adalah surah ke-36 dalam urutan Mushaf Utsmani yang terletak pada juz ke-23 pada halaman ke-444 dimulai dari ayat ke-55. Kami ulangi para pemirsa, hari ini kita akan mempelajari firman Allah pada surah Yasin. Surah Yasin adalah surah ke-36 dalam urutan Mushaf Utsmani yang terletak pada juz ke-23 pada halaman ke-444 dimulai dari ayat ke-55. Di studio juga telah hadir santri-santri calon penghafal Al-Quran. Assalamualaikum teman-temanku sekalian. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita terus istiqamah untuk mempelajari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Baik, bagi para pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, silakan hubungi kami di nomor 07113114454. Bagi yang ingin bergabung bersama kami ulangi, hubungi kami di nomor 07113114454 untuk sama-sama kita mempelajari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana biasanya, kami akan bimbing terlebih dahulu, kemudian akan diikuti oleh santri yang ada di studio dan para pemirsa yang ada di rumah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ashabal jannatil yawma fi syughlin fakihun. Inna ashabal jannatil yawma fi syughlin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. وامتازوا اليوم أيها المجرمون.
ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون أفلم تكونوا تعقلون. Baik, bagi para pemirsa yang ingin bergabung bersama kami ulangi, bagi para pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, silakan hubungi kami di nomor 0711311454 untuk sama-sama kita mempelajari firman-firman Allah. Selagi kami menunggu Anda menghubungi kami ingin minta ulang sekali lagi santri yang ada di studio. Silakan ulangi lagi, Muhammad Fitrah, ulangi dari ayat ke-55 dan seterusnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. Bacakan tadi dari ayat ke-55 dan seterusnya. Para pemirsa cinta Al-Quran, kami ingatkan lagi bagi para pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, silakan hubungi kami di nomor 0711311454 untuk sama-sama kita mempelajari firman-firman Allah. Para pemirsa, perlu kami ingatkan ketika membaca ayat-ayat Al-Quran, bertemu dua huruf yang sama makhraj tapi berdekatan makhrajnya. Seperti pada ayat ke-60, pada ayat ke-60 pada kalimat alam a'had. Alam a'had itu ada dua huruf yang berdekatan, huruf hamzah, a'had. Hamzah bertemu dengan huruf ain. Nah, di sini kita akan membahas tentang
makharijul huruf. Ulama qiraat membagi makharijul huruf menjadi 5 bagian. Salah satunya adalah makhraj halqi atau kerongkongan. Makhraj halqi mempunyai 3 tempat keluarnya huruf. 3 tempat itu dibagi menjadi 2 huruf. Jadi satu tempat ada 2 huruf. Yang pertama yaitu aqsal halqi. Aqsal halqi adalah kerongkongan bagian dalam. Aqsal halqi ini mempunyai 2 huruf. Yang pertama huruf hamzah, kemudian huruf ha besar. Huruf hamzah dan ha besar. Kemudian bagian ke atas yaitu wasatul halqi atau bagian tengah kerongkongan itu ada 2 huruf juga. Huruf ain dan huruf ha kecil. Huruf ain dan ha kecil. Kemudian naik lagi ke atas itu namanya adnal halqi. Adnal halqi adalah bagian kerongkong luar. Kerongkong bagian luar itu ada 2 huruf. Yang pertama huruf kha, kemudian huruf gha. Nah, yang kita temui pada ayat ke-60 ini adalah huruf hamzah bertemu dengan huruf ain. Huruf hamzah tadi berada di aqsal halqi atau kerongkong bagian dalam. Kemudian huruf a itu adalah wasatul halqi atau kerongkong bagian tengah. Maka jika bertemu dalam sebuah kalimat 2 huruf yang berdekatan ini, maka kita harus benar-benar bisa membedakan. Bisa membedakan ketika membacanya. Tidak boleh samar, tidak boleh dirubah menjadi ain semua, tidak boleh juga dirubah menjadi hamzah semua. Contoh, jikalau kita merubahnya menjadi ain semua misalnya. Alam a'had, alam a'had. Nah, itu ain semua. Ataupun sebaliknya, jikalau dirubah menjadi hamzah semua. Alam a'had. Alam a'had. Nah, itu tidak boleh. Harus teliti, harus juga disiplin. Hamzah bertemu dengan huruf ain. Alam a'had. Alam a'had. Tidak boleh terbalik. Alam a'had. Tidak boleh. Begitupun ketika kita membaca surah Al-Fatihah pada ayat ke-7. Siratal ladzina an'amta. Siratal ladzina an'amta. Huruf hamzah bertemu dengan huruf ain. Siratal ladzina an'amta. Tidak boleh ain semua ataupun tidak boleh hamzah semua. Maka cara membaca pada ayat ke-60 ini adalah alam a'had ilaikum ya bani Adam. Seperti itu. Baik para pemirsa, kami ulangi lagi bagi yang ingin bergabung bersama kami, silakan hubungi kami di nomor 0711311454 untuk sama-sama kita mempelajari firman Allah. Selagi kami menunggu Anda menghubungi kami ingin minta diulang lagi santri yang ada di studio. Silakan ulang lagi Ubay. Silakan ulang dari ayat ke-55 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ashabal jannatil yawma fi shulughin fakihun. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا
أفلم تكونوا تعقلون. Ya, bagus ya Ubay tadi membacakan ayat ke-55 dan seterusnya. Kami selalu mengingatkan Anda untuk selalu menghubungi kami. Bagi yang ingin bergabung bersama kami, silakan hubungi kami di nomor 0711311454 untuk sama-sama kita mempelajari firman Allah. Kita akan lanjutkan pemirsa, tapi setelah jeda komersil berikut ini. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Ribuan suku dan bahasa, warna-warni budaya. Ajarkan kita bijaksana, menjaga Indonesia kaya. Ayo pernah kita bersyukur, rakyat terus bersatu padu. Pemerintah yang adil dan jujur, pimpin negaraku maju. Ayo mama, jangan mama rabeta. Dia cuma pegang peta. Ayo mama, jangan mama rabeta. Lah orang muda punya biasa. Sip mari kami nikmat joget semai kota minum manis bangkan jua-jua. Bangkan jua-jua. Dari Aceh hingga Papua, kita semua bersaudara, bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia Raya. TVRI, media pemersatu rasa. Para pemirsa TVRI Sumsel di mana saja berada, khususnya para pecinta acara Cinta Al-Quran, kita akan lanjutkan ke ayat, masih tetap di ayat yang tadi, ayat ke-55 dan seterusnya. Namun kami ingatkan bagi para pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, silakan hubungi kami di nomor 0711311454. Kami ulangi, yang ingin bergabung bersama kami untuk sama-sama membacakan firman Allah, silakan hubungi kami di nomor 0711311454. Kita akan sama-sama mempelajari firman Allah pada surah Yasin, mulai dari ayat ke-55 dan seterusnya. Selagi kami menunggu Anda, kami ingin minta ulang kembali santri yang ada di studio. Baik, kita angkat telepon terlebih dahulu. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Dengan Ibu siapa di mana? Dari Ibu Mursidah. Oh, Ibu Mursidah. Silakan Ibu baca dari ayat ke-55 Ibu dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaqiun. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yaddaun. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaiton. Innahu lakum aduwwun mubin. Wa ani'buduni hadza siratun mustaqim. Wa laqad adalla minkum jibillan katsiran. Afalam takunu ta'qilun. Ya, bagus ya Ibu Mursidah. Alhamdulillah bagus. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Mursidah telah membacakan tadi dari ayat ke-55 sampai ke ayat 62. Semoga kita semua bisa terus istiqomah Ibu dalam membaca dan mempelajari Al-Qur'an. Baik, bagi para pemirsa, terus kami ingatkan bagi yang ingin bergabung bersama kami, silakan hubungi kami di nomor 0711311454. Kita akan sama-sama mempelajari firman-firman Allah. Untuk kali ini kita mempelajari pada surah Yasin mulai dari ayat ke-55 dan seterusnya. Baik, kita akan ulang sekali lagi dan kita akan lanjutkan pada ayat selanjutnya. Kita ulang kembali lagi ayat ke-55. Silakan Fahrian Syah. Silakan ulangi dari ayat ke-55 dan seterusnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في زلال على الأرائك متكئون. Diulang lagi Fakhri pada kalimat muttaqiun pakai hamzah. 'Alal araiki muttaqiun pakai hamzah muttaqiun. هم وأزواجهم في زلال على الأرائك متكئون
متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. Baik, terima kasih Fakhri telah membacakan pada ayat ke-55 dan seterusnya. Baik para pemirsa, kita akan lanjutkan pembacaan kita. Silakan santri yang ada di studio, silakan lanjutkan pada ayat ke-63 dan seterusnya. Silakan Arif, silakan baca dari ayat ke-63 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. Baik, bagus ya Arif tadi membacakan pada ayat ke-63 dan seterusnya. Selalu kami ingatkan bagi para pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, silakan hubungi kami di nomor 0711311454. Kami ulangi lagi bagi para pemirsa yang ingin bergabung bersama kami untuk selalu membacakan firman Allah, sama-sama kita mempelajari firman Allah. Silakan hubungi kami di nomor 0711311454. Baik, para pemirsa TVRI Sumsel di mana saja berada, khususnya para pecinta acara Cinta Al-Quran, sering kita perhatikan ketika membaca ayat-ayat Al-Quran, selalu ketika di akhir-akhir ayat itu sering ada yang membaca dengan dipanjangkan ujung-ujungnya. Seperti pada ayat ke-63, 64 itu ya. Kuntum tu'adun. Adapun di ayat ke-64 juga. Kuntum takfurun. Nah, perlu kami ingatkan bahwa hukum yang kita baca tadi adalah mad arid lis sukun. Hukum yang kita baca tadi adalah mad arid lis sukun. Apa itu mad arid lis sukun? Mad arid lis sukun adalah apabila mad tabi'i bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kemudian dibaca waqaf. Jadi untuk hukum mad arid lis sukun ini ada 3 formula. Ada 3 formula yang harus kita ketahui untuk mengetahui bahwa itu adalah hukum mad arid lis sukun. Yang pertama adalah mad tabi'i. Mad tabi'i ini terserah, mad tabi'i alif boleh, mad tabi'i waw juga boleh, mad tabi'i ya juga boleh. Kemudian bertemu dengan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyahnya juga terserah, boleh ta, sa, kemudian dibaca waqaf. Jika 3 komponen ini terpenuhi, maka dihukumi mad arid lis sukun. Ta'qilun, tu'adun, kuntum takfurun. Baik para pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan tajwid kita namun setelah jeda komersil berikut ini.
TVRI Sumatera Selatan merupakan lembaga penyiaran publik yang menyajikan program acara berupa informasi, pendidikan, dan hiburan. Memiliki coverage area yang sangat luas, TVRI Sumatera Selatan dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik, aplikasi Intek, satelit Telkom 4 dan satelit Merah Putih, serta live streaming YouTube TVRI Sumsel. TVRI Sumatera Selatan mengajak Anda untuk berkolaborasi melalui kerjasama siaran dan kerjasama non-siaran. Kerjasama siaran meliputi advertorial, iklan komersil, iklan layanan masyarakat, full telop, serta running text. Siaran program berupa talk show, feature, budaya, dan hiburan musik. Kerjasama non-siaran meliputi MUX untuk siaran digital. Bagi Anda yang ingin bekerja sama, silakan hubungi bagian pengembangan usaha dan promo TVRI Sumatera Selatan. Selamat hari ulang tahun ke-78 Provinsi Sumatera Selatan. TVRI Sumatera Selatan siap mendukung provinsi tercinta menuju Sumsel maju, mandiri, dan sejahtera. Mari kita sukseskan Pilkada Damai 2024. Mari terus pertahankan Sumsel dengan zero konflik, kondusif, dan bersinergi. Dirgahayu Provinsi Sumatera Selatan. Para pemirsa TVRI Sumsel di mana saja berada, khususnya para pecinta-cinta Al-Quran, kami ingatkan lagi yang ingin bergabung bersama kami, silakan hubungi kami di nomor 0711311454. Kita akan sama-sama mempelajari firman-firman Allah. Baik para pemirsa, kita akan lanjutkan tentang hukum tajwid tadi, yaitu kita tadi membahas tentang mad arid disukun. Bahwa untuk mengetahui bahwa itu adalah mad arid disukun, perlu 3 komponen yang harus terpenuhi. Yang pertama, bertemunya ada mad tabi'i. Mad tabi'i terserah, mad tabi'i alif boleh, mad tabi'i waw juga boleh, mad tabi'i ya juga boleh. Kemudian bertemu, yang kedua adalah bertemu dengan huruf hijaiyah. Terserah juga, boleh ta, sa, jim, dal, zai, terserah huruf hijaiyahnya. Kemudian diwakafkan. Nah, kuncinya adalah diwakafkan. Jikalau kita mewakafkan huruf tadi, maka itu dihukumi mad arid disukun. Adapun kadar panjang untuk mad arid sukun mempunyai 3 wajah. Boleh dibaca dengan qasr atau 2 harokat, boleh 2 harokat, ataupun boleh dibaca dengan 4 harokat atau tawassut. Boleh juga dibaca dengan 6 harokat atau tul kalau dalam bahasa tajwid. Boleh qasr, boleh tawassut, boleh tul, boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Yang penting konsisten. Maksud dari konsisten adalah ketika di awal bacaan kita ingin menggunakan kadar 2 harokat, maka sampai shadaqallahul azim pun kita harus memakai 2 harokat. Jikalau kita ingin memakai 6 harokat, maka sampai shadaqallahul azim kita harus memakai 6 harokat. Tidak boleh dicampur aduk. Kadang 2, kadang 4, kadang 2 lagi, kadang 6. Tidak boleh, akan tetapi harus konsisten. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Tapi perlu kita ingat bahwa sering orang mengira bahwa yang namanya mad arid sukun pasti berada di akhir ayat. Tidak seperti itu ya. Bahwa yang namanya mad arid sukun tidak harus di akhir ayat. Boleh juga di tengah kalimat. Boleh juga di tengah-tengah ayat, tidak harus di akhir kalimat. Contoh kita cari di pertengahan ayat pada ayat ke-66. Pada ayat ke-66 ini adalah fastabaqus sirat. Ayat ke-66, walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirat. Nah, ketika kita mewakafkan huruf sirat, kalimat sirat, nah itu dihukumi mad arid disukun. Kita ingat formulanya tadi adalah mad tabi'i. Nah, di sini
kalimat sirat itu mad tabi'inya mad tabi'i alif. Kemudian bertemu dengan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyahnya adalah huruf ta. Kemudian kita membacanya waqaf. Jadi kalau kita membacanya waqaf maka dihukumi mad arid disukun. Akan tetapi jika kita tidak mewakafkan maka tidak dihukumi mad arid disukun, akan tetapi dihukumi mad tabi'i alif. Gitu. Baik para pemirsa, kita akan ulang lagi pada ayat ke-63 dan seterusnya. Kita ulang lagi, santri yang ada di studio silakan Rasya ulangi dari ayat ke-63 dan seterusnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. Baik, bagus ya. Rasya, terima kasih telah membacakan dari ayat ke-63 dan seterusnya. Baik para pemirsa, kita akan membahas hukum yang selanjutnya, yaitu pada ayat ke-63. Pada ayat ke-63 itu pada kalimat hadhihi jahannam. Pada kalimat jahannam itu ada nun yang bertasydid. Ada nun yang bertasydid sebagaimana kita sandarkan pada kitab Tuhfatul Atfal. Imam Jamzuri menuliskan pada kitabnya wa gunna mimman thumma nunan syuddidah wa sammi kulla harfan gunnatin badah. Kami ulangi lagi, wa gunna miman thumma nunan syuddida wa sammi kulla harfan gunnatin badah. Beliau mengatakan bahwa setiap nun yang bertasydid, seperti pada kalimat jahannam nun yang bertasydid, setiap kalimat atau kata yang mempunyai nun bertasydid ataupun mim bertasydid, maka itu dinamakan gunnah musyaddadah. Sering kita mendengar kalimat gunnah musyaddadah. Apa itu gunnah musyaddadah? Gunnah musyaddadah adalah nun yang bertasydid ataupun mim yang bertasydid tanpa dipengaruhi oleh apapun, tanpa dipengaruhi oleh nun mati dan juga tanpa dipengaruhi oleh tanwin ataupun tanpa dipengaruhi oleh apapun, misalnya mim mati. Jadi masih asli. Nun bertasydid dan mim bertasydidnya masih asli, maka dihukumi tadi gunnah musyaddada. Adapun cara membacanya yaitu masuk dengan dengung. Jadi ketika kita membaca jahannam itu tidak langsung hadhihi jahannam, tapi harus didengungkan, masuk dengan dengung, harus ditahan, ditekan. Seperti contoh hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Pada kalimat jahannam itu harus ditekan, harus ditahan, harus dilamakan, tidak boleh langsung. Hadhihi jahannamul lati, tidak boleh langsung, tapi hadhihi jahannam. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun, harus ditekan, ditahan. Baik para pemirsa, kita akan lanjutkan lagi. Kita akan lanjutkan pada ayat berikutnya, yaitu ayat ke-67 dan seterusnya. Silakan santri yang ada di studio, silakan Fuad, silakan baca dari ayat ke-67 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. Baik, terima kasih Fuad tadi sudah membacakan pada ayat ke-67 dan seterusnya. Kita akan minta ulang sekali lagi santri yang ada di studio. Silakan santri yang ada di studio diulang kembali. Fakhrian Syah, silakan ulang dari ayat ke-67 dan seterusnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. Baik, bagus ya Fakhrian Syah tadi membacakan pada ayat ke-67 dan seterusnya. Para pemirsa TVRI Sumsel di mana saja berada, kami ingatkan selalu bagi para pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, silakan hubungi kami di nomor 07113114454. Kami ulangi lagi, hubungi kami di nomor 07113114454 untuk sama-sama kita mempelajari firman-firman Allah. Baik, para pemirsa, kita akan lanjutkan membahas tajwid selanjutnya, namun setelah jeda komersil berikut ini. Kami menyadari perjuangan kami tak lagi mengangkat senjata. Daratnya turun, gitu ya. Melainkan tentang bagaimana meneruskan cita-cita bangsa, menciptakan generasi cerdas yang bermartabat. Kami yakin semua bisa dicapai. Berinovasi menjadi solusi, karena masa depan bangsa ini diciptakan oleh apa yang dikerjakan hari ini, bukan esok hari. Kami sadar tak perlu menjadi yang hebat untuk membangun negeri ini, melainkan fokus mengembangkan kreativitas akan lebih berarti bagi yang menikmati. Terkadang, realita tidak semudah yang dibayangkan.
kami tak pernah menyerah pada apa yang dihadapi. Setelah ini, apakah ada pengolahan lebih lanjut lagi dari Bukan sebatas informasi, tapi tentang bagaimana mengabarkan kebenaran hari ini untuk perubahan di masa depan. Sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun juga tanggung jawab kita semua. Demikian kondisi terkini kami laporkan. Siapapun dan dari manapun kami tetap pemuda Indonesia. Salah satu keanekaragaman budaya Jawa yang masih favorit hingga saat ini adalah wayang. Seni pertunjukan dengan alur cerita yang menarik ini hadir menemani pemirsa pecinta warisan budaya asli Indonesia dengan beragam cerita dan daun kondang. Wayang setiap Sabtu pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan, media pemersatu bangsa. Baik, para pemirsa TVRI Sumsel di mana saja berada, khususnya para pecinta Al-Quran, selalu kami ingatkan bagi yang ingin bergabung bersama kami, silakan hubungi kami di nomor 0711311454 untuk sama-sama kita mempelajari firman Allah. Nah, untuk sekarang kita akan melanjutkan mengenai hukum-hukum nun mati atau tanwin, begitupun juga mim mati dan mad tabi'i. Karena para pemirsa tidak lengkap rasanya jikalau kita membahas hukum-hukum tajwid tapi kita melewatkan hukum-hukum nun mati dan tanwin, begitupun juga mim mati. Karena mengapa? Karena ketika kita membaca Al-Qur'an, hukum-hukum inilah yang paling banyak kita jumpai ketika kita membaca Al-Qur'an. Dan para ulama tajwid pun menempatkan hukum-hukum ini pada awal-awal bab pada kitab-kitab mereka. Pada kitab Tuhfatul Atfal pasti membahas tentang hukum nun mati dan tanwin. Maka kita akan membahas tentang hukum nun mati dan tanwin. Pada hukum yang pertama yaitu kita bahas tentang idgham bil gunnah pada ayat ke-69. Pada ayat ke-69 pada kalimat wa Qur'anum mubin. Wa Qur'anum mubin ini adalah idgham bil gunnah. Idgham bil gunnah bagian daripada hukum nun mati dan tanwin. Apa itu idgham bil gunnah? Idgham bil gunnah adalah ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 4 huruf idgham bil gunnah. Jadi huruf idgham bil gunnah itu ada 4 huruf. Ya, nun, mim dan waw. Ya, nun, mim, waw. 4 huruf ini jikalau bertemu atau didahului oleh nun mati atau tanwin, maka dihukumi idgham bi gunnah. Jadi idgham bi gunnah tadi adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 4 huruf, maka dihukumi idgham bi gunnah. Cara membacanya adalah masuk dengan dengung. Masuk dengan dengung. Wa Qur'anum mubin. Contoh cara membacanya yaitu in huwa illa dzikrun wa Qur'anum mubin. Jadi ditekan dan ditahan. Tidak boleh langsung. Wa Qur'anum mubin. Harus ditahan. Adapun perlu diketahui para pemirsa, untuk hukum idgham bi gunnah ini ada pengecualian. Ada pengecualian untuk idgham bi gunnah ini terhadap 4 kata. 4 kata dalam Al-Qur'an dikecualikan. Kata yang pertama yaitu dunya. Dunya, kemudian qinwanun, kemudian sinwanun, kemudian bunyanun. 4 kata ini jikalau kita menjumpai ketika membaca Al-Qur'an, maka ini tidak perlu diidghamkan, tidak perlu dibaca gunnah, langsung diteruskan saja atau dibaca dengan izhar. Karena kenapa? Karena
empat kata ini bukan dihukumi idgham bi gunnah, akan tetapi dihukumi izhar mutlaq. Izhar mutlaq. Izhar mutlaq adalah pengecualian dari idgham bi gunnah. Mengapa? Karena bertemu dalam satu kalimat. Idgham bi gunnah itu bertemu dalam dua kalimat. Seperti pada contoh ini, wa Qur'anum mubin bertemu dalam dua kalimat. Kalimat pertama yang mana? Kalimat pertama adalah Qur'anun. Qur'anun adalah kata pertama, kemudian mubinun adalah kata yang kedua. Jadi ketika dua kata ini bertemu, tanwin bertemu huruf mim, maka dihukumi idgham bi gunnah, bukan dihukumi izhar mutlak. Tetapi untuk kata yang dunya, sinwanun, qinwanun, bunyanun itu bertemu dalam satu kalimat, maka tidak boleh dihukumi idgham bi gunnah, akan tetapi dihukumi izhar mutlaq. Ada banyak dalam Al-Qur'an huruf kata-kata izhar mutlak, tetapi kami tidak menyebutkan jumlahnya karena sangat banyak. Contoh di juz 2, fid dunya wal akhirah. Salah satu contohnya adalah di juz 2, fid dunya wal akhirah. Baik para pemirsa, kami akan minta ulang lagi santri yang ada di studio. Silakan ulang kembali Ubay. Silakan ulangi dari ayat ke 67 dan seterusnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. Ya, bagus ya Ubay tadi membacakan ayat ke-67 sampai 70. Baik para pemirsa, kami tetap mengingatkan Anda untuk selalu menghubungi kami di nomor 0711311454. Kami ulangi, bagi yang ingin bergabung bersama kami, silakan hubungi kami di nomor 0711311454. Kita akan sama-sama mempelajari firman-firman Allah. Selagi kami menunggu Anda, kami minta ulang kembali santri yang ada di studio. Silakan ulang kembali Arif. Arif, silakan ulang dari ayat ke-67 dan seterusnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. Ya, baik. Bagus ya Arif tadi membacakan dari ayat ke-67 dan seterusnya. Para pemirsa, kami ingatkan tentang membaca madlin
tentang membaca mad lin ini harus benar-benar lembut, karena waw mati didahului oleh fathah maka itu dihukumi bacaan lin. Namun jikalau kita waqaf itu dihukumi mad lin seperti pada kalimat qaul ya, ayat ke-70. Kita akan lanjutkan para pemirsa. Namun ternyata waktulah yang akan memisahkan kita. Kami ingin selalu bersama Anda, namun ternyata waktulah yang akan memisahkan kita. Namun perlu kami ingatkan para pemirsa bahwa ketika membaca Al-Quran itu ada rambu-rambu yang harus kita patuhi, yakni sebuah ilmu tajwid. Karena itu adalah perintah Allah sebagaimana dalam surah Muzammil ayat keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzida alaihi warattilil Qur'ana tartila. Jadi ketika kita membaca Al-Quran dengan penuh tartil, maka yang demikian itu tersimpul dalam sebuah ilmu tajwid dikenal oleh Sayyidina Ali, tajwidul huruf wa ma'rifatil wuquf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita semua untuk lebih mudah dalam membaca dan mempelajari firman Allah. Terima kasih, mohon maaf sampai jumpa minggu depan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.